Saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Verdi Sambo membuat pengakuan dosa saat menjadi saksi dalam sidang perusakan CCTV yang menghambat penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Verdi Sambo mengaku bersalah saat menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa AKP Irfan Widianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat lalu. Sesuai BAP saksi, di sini saudara saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Bisa saudara saksi jelaskan atau ceritakan ke persidangan ini terkait apa surat pernyataan itu? Oh ya, pada saat pemeriksaan di penyidik cyber saya sudah sampaikan. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Irfan ini, tidak ada yang mengerti apa cerita sebenarnya. Mereka tidak salah. Mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah, Yang Mulia. Saya tahu saya salah. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini, tapi ya saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan Yang Mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa. Kalau kesalahan prosedur dia tidak ada surat perintah, yaitu prosedur kode etik yang akan dilalui. Itu mungkin isi dari pernyataan saya itu. Saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan, di setiap proses yang saya hadapi. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Dianggap karena dia ini bekas pri saya lah. Kemudian dia tahu ceritanya. Dianggap dia ini anggota saya, kemudian dia tahu ceritanya. Karena ya saya salah, karena saya melakukan kebohongan dalam cerita awal itu. Saya salah, Yang Mulia. Dan saya siap dihukum untuk tindakan yang saya lakukan ini. Ya, saya salah dan siap dihukum. Apakah pengakuan dosa Sambo ini mampu meringankan hukuman? Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana. Ada Pak Jamin Ginting. Selamat malam, Pak Jamin Ginting. Selamat malam, Mas Renhat. Baik, Bang Renhat. Baik, Pak Jamin Ginting, langsung saja pengakuan dosa Verdi Sambo ini, penyesalan ini, apakah menurut Anda mampu untuk meringankan hukuman Verdi Sambo atau justru meringankan hukuman para mantan anak buahnya yang kemudian menjadi terdakwa obstruction of justice? Ya, kedudukan daripada Pak Verdi Sambo adalah memberikan kesaksian tentang perintah yang dia berikan. Apakah perintah itu sah atau perintah itu tidak sah? Kalau perintah itu merupakan perintah yang tidak sah, diikuti, dilaksanakan oleh anggotanya dan dianggap itu suatu perintah yang sah, maka dilaksanakan dengan itikat baik, itu bisa membebaskan ya, bahkan bisa membebaskan. Tapi kalau dia sudah mengetahui itu adalah perintah yang sah, tetapi tetap melaksanakan dan tidak menolak, maka kemungkinannya hukumannya ada. Nah, jadi dalam konteks perintah yang sah, ya dilakukan dengan baik dan benar, itu dia bebas. Artinya melaksanakan perintah jabatan. Kalau ada perintah yang tidak sah tetapi dianggap sah dan merupakan lingkup dan tugasnya, tetapi yang bawahan tidak mengetahui, tidak memiliki itikat baik, artinya dia melakukan dengan itikat baik, maka dia juga bisa dibebaskan. Tetapi kalau dia tidak memiliki itikat baik dan tahu kalau perintah itu adalah perintah yang tidak sah, maka dia tidak bisa lepas dari sanksi pidana. Nah, itulah konstruksi hukum pidana itu mengatakan demikian. Begitu. Maka nanti kita lihat apakah dalam pembuktian mereka benar-benar mengetahui kalau itu adalah perintah yang tidak sah. Oke, baik. Pak Jamin Ginting, kalau dalam sidang obstruction of justice Sambo menyampaikan penyesalan, pengakuan kesalahan dan lain sebagainya, tapi di sidang dugaan pembunuhan berencana ini agak berbeda ya. Apa yang Anda baca dari situ, Pak? Keterangan saksi yang benar adalah saksi yang sampaikan di depan persidangan terkait dengan tindak pidana yang dia sampaikan. Nah, kalau kemarin saksi terkait yang dia
lakukan itu adalah kaitan dengan pembunuhan. Kalau ini adalah terkait dengan pengerusakan CCTV ya. Karena dakwaannya kan berbeda ya. Yang mengakui pada saat ini menurut saya kemungkinannya ini terkait dengan adalah perintah yang tidak sah terkait dengan pengambilan CCTV dan pengamanan CCTV. Nah, itu yang lebih berbeda dengan pembunuhannya sendiri. Jadi karena beliau ini juga FS ini dikenakan pasal obstruction of justice, maka dengan sendirinya dia sudah mengakui kalau perbuatannya itu salah. Berarti nanti akumulasi hukuman pembunuhan berencana dengan obstruction of justice sudah bisa dibuktikan begitu. Oke, baik Pak, terakhir singkat, dengan penyesalan Sambo ini apakah menurut Anda para mantan anak buahnya ini bisa bebas dari hukuman atau seperti apa? Singkat. Nah, tadi saya katakan pembebasan itu hanya ada satu ya Mas Renhat, adalah apabila mereka mengetahui kalau perintah itu adalah perintah yang sah mereka menganggap dan melakukannya dengan itikat baik. Nah, itu saja. Di luar itu tidak ada lagi. Bisa jadi contohnya mereka mendapatkan hukuman yang meringankan, bukan membebaskan, begitu. Oke, baik. Terakhir Pak, besok mendengarkan saksi ahli forensik, menurut Anda seberapa penting keterangan saksi ahli besok ini di sidang berikutnya? Terkait dengan forensik kasus obstruction of justice, tentu ini kalau menurut saya tidak begitu berpengaruh lagi ya. Karena yang mau dibuktikan adalah apakah informasi elektronik itu masih bisa dapat digunakan atau tidak bisa digunakan. Apakah yang dipermasalahkan adalah informasinya atau barangnya yang dirusak. Tetapi kalau menurut saya ini terkait dengan informasi. Sepanjang informasinya masih dapat digunakan dan untuk pembuktian dan juga itu bukan menghalang-halangi Polres Jakarta Selatan, saya kira itu juga sulit untuk dikatakan penghalang-halangan. Jadi nanti forensik itu hanya mengatakan, oh ini ada durasi yang dipotong dari berapa jam, contohnya 2 jam. Nah, kita tahu apakah dengan durasi itu sudah cukup membuktikan suatu tindak pidana atau tidak. Kalau enggak berarti ada suatu proses yang dihilangkan. Nah, itulah yang bisa kena masalah tadi itu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Jamin Ginting. Kita akan tunggu besok seperti apa drama sidang Sambo yang besok akan memberikan keterangan saksi ahli dan menghadirkan seluruh terdakwa. Menarik untuk kita cermati bersama. Terima kasih banyak Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana, sudah bergabung bersama dengan kami di iNewsroom Weekend. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda azan maghrib berikut. Tetap bersama kami di iNewsroom Weekend.